Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, satu kali ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasul, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Maka Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul aku harus berbuat baik? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, ya Rasul kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Tsumma abuka, kepada ayahmu, bapakmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan berapa kali? Sahabat lain bertanya, kenapa ibu disebutkan 3 kali sedangkan ayah sekali? Ternyata jawabannya karena ada 3 hal yang ibu lakukan tapi ayah tak lakukan. 1, ibu mengandungmu. 2, ibu melahirkanmu. 3, ibu menyusuimu. Betul? Lantas ada yang bertanya, berarti demikian peran ayah gak penting-penting banget dong dalam hidup? Kalau demikian berarti peran ayah biasa saja. Mohon maaf, disebutkan dalam keterangan lain, jangan pernah rendahkan posisi ayahmu, karena hadirnya menentukan kebaikanmu. Betul? Ayah walaupun disebutkan 1 kali bukan berarti ayah punya posisi rendah. Ayah dalam keluarga itu punya 3 posisi. Berapa posisi? 1, ayah itu pemimpin keluarga. Betul apa betul? Bunda sering menemukan kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Betul? Pertanyaan, siapa kepala sekolahnya? Ayah. Kalau ibu sekolah pertama, maka ayah kepala sekolahnya. Ayah yang bikin silabusnya. Ayah yang bikin kurikulumnya. Ayah yang bikin tujuan pendidikannya. Betul? Maka peran ayah penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Ayah sebagai pemimpin, tugasnya bukan hanya sekedar ATM berjalan. Betul? Kadang mohon maaf kita ini kalau butuh duit baru bilang sama siapa? Ayah. Padahal peran ayah bukan hanya urusan duit. Betul apa betul? Justru yang paling penting ayah pemimpin yang akan menggandeng keluarga sampai ke dalam surga. Berarti jadi ayah berat atau tidak? Tolong kasihan. Bebannya berat, tanggung jawabnya berat. Betul? Yang kedua, kalau ayah pemimpin berarti ayah juga harus jadi teladan. Betul? Contoh, betul? Model terbaik, betul? Portofolio terindah dalam hidup keluarga, betul? Anak yang punya ayah sebagai teladan, dia akan punya contoh model manusia terbaik yang dia teladani. Ada istilah begini, mohon izin, mohon maaf ya. Ada sebagian pendapat yang bilang kalau ada anak laki-laki, dia tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya, jarang komunikasi dengan ayahnya, mohon maaf, nanti besar anak laki-laki ini akan kehilangan karakter laki-lakinya. Tanggung jawabnya, kerja kerasnya, itu kan diinstal sama laki-laki, betul tidak? Begitu seterusnya, kalau ada anak perempuan, mohon maaf, kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia menemukan laki-laki yang cinta sama dia, dia akan mudah menyerahkan hatinya. Karena dia tidak punya sosok teladan laki-laki itu. Walaupun gak bisa dipukul rata semuanya, betul? Ini otokritik, bahwa yang namanya ayah harus jadi apa? Teladan. 1 jadi apa? Pemimpin. 2 jadi apa? Teladan. Dan yang ketiga,
ayah itu pelindung bagi keluarga. Betul? Mohon maaf, anak saya semuanya perempuan. Dan biasanya cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayah. Bunda perempuan, betul? Waktu masih kecil sayang gak sama ayah? Deket gak sama ayah? Pertanyaannya, sekarang bunda sudah dewasa, kebaikan apa yang sudah bunda berikan kepada ayah bunda? Insya Allah hari ini kita akan bahas, betul? Oke, sekarang beri kasih kesempatan nih buat ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, ayo Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Al-Azhariyah Sukatani. AA, saya mau bertanya. Boleh. Gini, saya kan punya ayah ya, dari muda tuh orangnya suka royal gitu sama teman-temannya. Nah sampai sekarang lah istilahnya, sampai udah berkeluarga masih royal. Terus waktu ayah saya jatuh, itunya perekonomiannya, jangankan saudara, jangankan teman, saudara aja nggak ada yang mau dekat. Nah, terus saya ngasih nasihat lah ke ayah saya bilang ya, gimana kalau punya rezeki nanti ke depannya, ayah simpan, jangan terlalu banyak royal lah sama teman-teman. Apakah saya berdosa berkata seperti ini kepada ayah saya? Karena ayah saya udah nggak ada. Dari saya SMA, dari tinggal ayah dari umur 16 tahun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau bunda tadi cerita ditinggal ayah di usia 16 tahun, Ahilman ditinggal ayah di usia 8 tahun. Dan saya merasakan perginya sosok ayah di keluarga itu sesuatu yang paling berat dalam hidup saya. Dulu ketika anak-anak lain diambilkan rapot oleh ayah ibunya, saya tidak menemukan keadaan itu. Dulu ketika anak-anak lain dibelikan mainan, jalan-jalan dengan orang tua, saya tidak menemukan kesempatan itu. Tapi itulah hidup, betul? Kita tidak bisa merubah masa lalu, ya, tapi kita bisa merubah masa depan. Jangan larut dengan masa lalu yang menyedihkanmu. Tetaplah tegar dengan apa yang kamu jalani ke depan. Tadi bunda bilang sama ayah, ayah jangan royal atuh, nanti kalau ayah udah tua jatuh nggak punya apa-apa nanti gimana gitu. Bunda percayalah, semua kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan, betul? Jawab yang keras, kebaikan ayah waktu itu Allah tahu atau tidak? Tahu. Kebaikan ayah kepada orang lain waktu itu Allah lihat atau tidak? Tidak. Ada pahalanya tidak? Ada. Kecil apa besar? Besar. Urusan rezeki jangan takut. Karena saya percaya setiap anak bawa rezeki masing-masing. Setuju atau tidak? Setuju. Aas sejak kecil anak yatim. Kalau pakai logika nggak nyambung dapat rezeki dari mana, betul? Tapi yang ngasih rezeki bukan orang tua. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah nitipin ke orang tua kita, betul? Maka bunda waktu itu kan khawatir. Khawatirnya takutnya ayah nanti jatuh, nggak punya apa-apa, bahkan nanti sakit atau bahkan nanti meninggal. Ayah tidak meninggalkan warisan untuk keluarga. Khawatir jatuh dan takut, betul? Maka doakanlah ayah yang telah wafat. Semoga kebaikan kemarin jadi amal jariah terus yang mengalir. Dan bunda doakan terus ayah, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah di alam kubur memberikan kebaikan kepada ayah kita di alam kuburnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat ayahanda beliau. Bersyukur diberikan ayah yang baik, ya, suka berbagi, ya. Jadi jangan usah khawatir untuk masalah itu. Yang penting doakan saja ayahnya Bu ya. Oke, selanjutnya pada nangis ini nih, udah nangis Bu ya. Aduh, sih ceritanya sedih aja. Silakan ya Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya dari Majelis Taklim Ulul Albab Tangerang. Ya. Izin curhat, A. Iya boleh. Curhat lagi nih. Yuk, Saya silakan. tuh punya ayah dekat banget sama saya, sama adik-adik, sama kakak, pokoknya sama keluarga deket banget, A. Kami tuh keluarga yang sederhana. Dengan berizin dengan jalannya waktu, saudara saya bersikap kurang baik gitu Kak, sama papa saya, karena dianggapnya ayah saya itu tidak memberikan warisan, tidak memiliki warisan, tidak seperti orang tua yang lainnya gitu. Nah, bagaimana caranya saya bersikap kepada saudara saya ini, A? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masuk Bu. Kirain mau namu. Ya. Waalaikumsalam, masuk. Dia iri adiknya, sampai adiknya itu saudara laki-lakinya marah kepada ayahnya. Kenapa tidak seperti orang tua yang lain? Ada yang meninggalkan warisan. Nah, bagaimana sebagai seorang saudara perempuan bersikap kepada saudara laki-lakinya itu? Bunda, warisan itu harta yang Allah titipkan kepada orang tua kita, dan saat orang tua kita wafat kembali kepada Allah. Maka saat dibagikan pun harus ngikutin aturan siapa? Aturan Allah. Maka mohon maaf Bunda, jangan pernah merasa, punten ya, kadang yang namanya perempuan karena bagiannya itu setengah daripada laki-laki, betul kan? Suka ngerasa nggak adil. Ingat, ini aturan siapa? Allah. Kalau aturan Allah pasti baik atau ada yang tidak baik? Jangan pernah meragukan sedikit pun ketentuan Allah, karena aturan Allah, syariat Allah pasti baik. Betul? Yang kedua, ketika dapat warisan pun harus dikelola dengan cara yang baik. Kalau enggak, tadi kata AA, harta warisan teh harta panas. Betul? Belok kirinya, belok kanannya cepat. Betul? Maka mohon maaf, mohon izin, jangan sampai bertengkar adik kakak gara-gara urusan warisan. Sedih orang tua di alam kubur. Betul? Sakit hati orang tua di alam kubur. Betul? Bahkan mohon maaf Bunda sayang, di antara sesuatu yang harus cepat diselesaikan setelah orang tua wafat, salah satunya apa? Kalau ada harta warisnya, bagi. Sok lapangkan hati. Jangan kemudian enggak nanti aja. Kasihan. Jangan menggantungkan hisabnya orang tua gara-gara harta warisan yang belum dibagikan. Sayang sama orang tua kita? Jangan bertengkar gara-gara warisan. Yang paling sedih tuh, mohon izin, mohon maaf, adik kakak waktu kecil bermain bersama, tumbuh besar bermain bersama, deket, waktu orang tua nggak ada bertengkar. Yang paling sedih saling melaporkan. Yang paling sedih saling memenjarakan. Dan yang paling menyedihkan, ibunya masih ada. Ibunya nonton anak-anaknya bertengkar setelah ayahnya wafat. Ada nggak yang begitu? Sedih nggak? Maka Bunda bilang sama keluarga, abang, adek, udahlah. Syukur-syukur kita walaupun gak dikasih warisan kita masih hidup. Betul? Abang, adek juga masih bisa hidup, punya rezeki, dapat kerjaan. Betul? Dan ingat, boleh jadi hari ini kita berhasil, dikasih rezeki, punya pekerjaan, punya kebaikan. Boleh jadi ini doa orang tua kita. Betul? Orang tua nggak ngasih kamu harta, tapi orang tua ngasih kamu ilmu. AA waktu ditinggal ayah,
Dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Kata ibu saya begini, Hilman, nanti Hilman masuk pesantren, belajar ilmu agama. Mama nggak ngasih Hilman harta, mama ngasih Hilman apa? Ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Itu kalimat dulu rasanya maksudnya apa gitu. Sekarang saya paham. Hari ini ada di sini, bisa ceramah, tampil di televisi, berdakwah karena apa? Bukan karena harta, tapi karena apa? Ilmu. Percayalah, ayah yang ngasih ilmu sama kita lebih berharga daripada yang ngasih harta. Tapi kalau ada yang ngasih harta juga boleh. Alhamdulillah. Iya benar ayah. Betul apa betul? Tepuk tangan buat para ayah. Kita masih membahas tentang bahasa cinta ayah ya ayah. Mungkin kalau kita melihat banyak ayah-ayah yang terlihat sederhana. Tapi ternyata ayah adalah orang-orang yang biasa tapi dengan kemampuan yang luar biasa. Ya bayangin aja ayah, kita tanpa sadari dengan sebagai tulang punggung bisa menghidupi istri dan anak-anaknya yang dengan kalau bisa dibilang ya penghasilan mohon maaf penghasilannya pas-pasan. Tapi bisa menghidupi anak sampai kuliah, ya kan? Bahkan ada seorang tukang minuman, tukang es di sebuah perguruan tinggi di negeri bisa sampai anaknya ada di situ juga di kampus itu. Ngapain? Jualan es juga. Ya kita bahas ya. Silakan. Ayah adalah orang biasa yang dengan kemampuan yang luar biasa. Silakan. Bunda. Ayah adalah sosok biasa dengan kemampuan yang luar biasa. Setuju tidak? Seorang ayah itu mau dan bisa mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga. Betul? Ada istilah kaki di kepala, kepala di kaki. Betul? Banting tulang, tulang banting. Ya, kaki di kepala, kepala jadi kaki. Di kaki. Berangkat pagi, pulang. Ada yang berangkat pagi, pulang pagi? Ada kan? Makanya jadi seorang ayah ditanya capek apa enggak? Ditanya lelah atau tidak? Tapi yang saya rasakan, secapek apapun seorang ayah tidak pernah menunjukkan capeknya kepada anaknya. Betul? Ahilman berangkat dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, kota C ke kota D. Mohon izin, mohon maaf, 3 hari 4 hari kadang-kadang baru sampai pulang ke rumah. Dengan izin Allah ditanya sama anak, ayah capek enggak? Apa jawaban saya? Enggak. Lusanya berangkat lagi, kata anak saya, ayah udah diem dulu di rumah gak usah pergi-pergi. Emang ayah enggak capek? Enggak. Buat siapa itu? Anak buat keluarga. Maka betul lah, seorang ayah itu luar biasa. Jangan sampai kita menyakiti ayah. Apalagi ketika ayah kita sudah tua renta usianya. Betul? Kadang mohon maaf, barangkali tubuhnya gak sekuat kemarin, daya ingatnya gak seingat kemarin, daya jangkau langkahnya gak seluas kemarin. Betul? Jangan sampai kita rendahkan, karena dulu sebelum ayah sekarang tua renta adalah laki-laki yang paling hebat dalam kehidupan kita. Badanmu yang dulu kekar. Oh, ada lagunya itu. Makanya apalagi ayah sama anak perempuan. Ini bicara pengalaman saja. Saya ketika anak saya yang perempuan itu mohon maaf jatuh misalnya, terluka, yang sakit siapa? Ayah. Betul?
Anak saya sekolah, sesibuk apapun saya jadi ayah pengen nganterin anak saya sekolah. Perempuan. Betul? Mohon izin, mohon maaf, mungkin nanti anak saya tumbuh dewasa akan ketemu laki-laki. Pasti saya pengen laki-lakinya seperti siapa? Seperti saya. Betul gak? Tapi kan susah nyari kayak ayah katanya gitu. Makanya saya mohon maaf ya, sedih kalau ada cerita seorang istri di KDRT oleh suaminya. Sedih. Yang paling sedih siapa? Ayah. Betul? Dari kecil kita jaga, dari kecil kita besarkan, kita sekolahkan, kita kasih makan, kita siapkan pakaian, tumbuh dengan kasih sayang, nikah dengan laki-laki lain, baru kenal setahun 2 tahun. Setelah menikah, dikasarin sama suaminya. Sedih gak jadi ayah? Maka kadang sayangnya seorang ayah susah diungkapkan. Beda sama ibu bilang sama anak. Kalau bilang sayang tinggal bilang sayang. Nah, ayah sayang sama kamu, betul? Ibu gampang bilang gitu. Ayah kadang susah, kadang sulit. Maka biasanya apa bahasa cinta ayah kepada anaknya? 1, ada yang bisa bilang dengan ucapan, ada. 2, barangkali susah mengungkapkan, tapi seorang ayah kadang dengan sentuhan, peluk. Anak saya 3 perempuan semua. Kalau saya pulang semuanya lari meluk. Aduh, itu kebahagiaan. Capeknya ayah langsung hilang. Betul? Bunda ada yang ganggu di sekolah, bilang sama siapa? Ayah. Cuman bilang doang kata ayah, udah nah gak apa-apa, nanti ayah balas ya. Padahal kan gak dibalas sama ayah kita kan. Betul? Ayah sayang kepada anak kadang dengan ucapan, ada. Dengan pelukan, ada. Ada dengan pemberian, ada gak? Bunda jadi anak perempuan, mohon maaf, mau bilang sama ibu kadang-kadang suka sungkan. Tapi sama ayah tuh mohon izin, ayah pengen martabak. Tiba-tiba malam ada gak martabak? Kita gak nanya dari mana uangnya. Betul? Tiba-tiba martabaknya ada? Bilang sama emak kadang-kadang pelit. Dan itulah karunia terbesar saat kita diberikan ayah yang soleh dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat para ayah yang luar biasa dalam kehidupan. Nah ini ya, sebelum ke jamaah, mungkin ada kaitan pertanyaan ini dengan ceramah tadi barusan ya ayah. Tadi dibahas, dijawab singkat aja nih ya. Jadi ada pertanyaan dari netizen nih A. Dari Nisha Anisya, pakai shin nih ayah. Nisha Anisya. A, saya mau curhat. Kebetulan belakangan ini suami saya sedang mencari kerja setelah di PHK oleh kantornya. Karena mencari kerja sedang susah, ia akhirnya ngebelain jadi ojol. Meskipun dia memiliki ijazah S1, saat pulang kerja suami saya selalu terlihat sedih karena belum dapat kerja. Bukan hanya dia, saya juga jadi ikutan sedih. Apalagi saat melihat dia main dengan anak saya. Belakangan ini suami saya tuh lagi pengen banget mudik keluarga. Karena dia pengen banget minta doa sama ibunya secara langsung. Tapi belum ada uangnya. Nah, amalan seperti apa nih yang harus dilakukan istri agar rezeki suami atau ayah dari anak-anak saya ini bisa mengalir terus? Iya bunda. Ada 3 perempuan yang doanya mustajab. Ada berapa? 1 doa ibu untuk anaknya. Betul? 2 doa istri untuk suaminya. Dan yang ketiga doa anak perempuan untuk ayahnya. Dengan syarat ibunya, istrinya, anak perempuannya solehah. Jelas apa jelas? Jadi bunda mohon izin, mohon maaf ketika bunda bilang sayang aku istri, doa mustajab. Bunda jangan sampai ketika bilang 3 perempuan yang mustajab, bunda ngerasa doanya tuh mustajab.
Sayang. Istri nih, istri. Doanya mustajab. Iya, tapi dengan syarat istrinya harus apa? Soleha. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda mau doanya dikabulkan oleh Allah? Bunda punya potensi jadi ibu sudah? Jadi istri sudah? Capek? Kok kayak tertekan gitu jawabannya? Jadi ibu sudah? Jadi istri sudah? Jadi anak perempuan sudah? Bunda berpotensi doanya mustajab dengan syarat apa? Soleha. Maka pertanyaan yang tadi, AA gimana biar suami saya, ayah dari anak-anak itu rezekinya mengalir, solehahkan wahai istrimu. Betul? Oke, tepuk tangan buat Ayah Hilman. Ya. Jadi supaya doanya diijabah harus jadi istri yang soleha, anak yang soleha, kemudian jadi ibu yang soleha, pokoknya istri yang soleha, ya. Jadi wanita yang soleha. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini Kak. Bagi ya apa Kak? Izin A. Ya silakan. Ada patut nggak? Enggak. Nggak ada, ya udah. Kenalkan nama saya Ibu Rokaya dari Ibu? Ibu Rokaya. Rogaya. Iya. Ibu Rohaya, dari silakan. Majlis Talim Nurul Iman, Masjid Ajami Al Ikhlas, Sumur Batu. Sumur Batu Jakarta Iya, Pusat Bu ya? Sumur Batu. Jadi kalau mau mandi batu isinya tuh Bu. Sumurnya. Batu Bulu ya. Batu bulu Bu ya. Silakan Ibu. Izin AA mau bertanya. Iya, mau bertanya emang. Silakan. AA sebenarnya saya masih punya ayah, punya orang tua. Tapi orang tua saya tuh selalu gimana ya, selalu ngelah gitu kalau saya kasih makan, terus kasih minuman, kasih vitamin. Udah jangan ngurusin saya gitu kan. Terus saya mau, sebenarnya saya pengen berbakti sama orang tua saya ini. Tapi orang tua saya kayaknya gimana gitu, gimana sih, risih Gimana gitu. Bu? Maksudnya gimana Bu? Kayaknya risih gitu. Oh, Nggak usah dengan bantuan Ibu ya? diperhatiin. Nah, itu gimana solusinya ya, A? Mau dijawab pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau masih punya orang tua, ayahnya bisa dibilang cukup tua Bu ya. Dengan cukup tua itu ingin berbakti, memberikan vitamin supaya tetap sehat ya. Tapi ayahnya merasa, udah apa sih, nggak usah, merasa risih gitu Bu ya. Padahal kan ibu ingin berbakti ya kan. Nah, gimana tuh dengan sikap ayah seperti itu harus seperti apakah? Ada wanita yang bersikap gitu. Iya, Masya Allah. Bunda. Biasanya yang AA tahu dan temukan, orang tua itu ketika usianya bertambah lanjut, sifat dan sikapnya balik lagi kayak anak kecil. Iya apa iya? Berarti Bunda mohon maaf, mungkin ayah kita teh risih karena mungkin bukan itu yang dia mau. Betul? Bunda tanya aja. Kalau kayak tadi minum, misalnya Bunda ambilin, ternyata ayah maunya mungkin Bunda nanya dulu. Ayah mau minum apa? Teh, apa kopi? Ibu bikinin air putih doang, ya marah lah. Iya mungkin Iya. kan. Jadi kadang kita kayak keanakan gitu kan. Disuruh makan, kadang-kadang harus bikin apa? Pesawat-pesawatan dulu kan muter. Artinya kita harus ngertiin. Ya. Jadi bukan kita yang harus dimengerti oleh ayah yang sudah berusia lanjut, tapi kita yang harus ngertiin, harus paham. Betul? Berarti yang pertama Bunda tanya, Bunda ngertiin perasaan ayah itu. Terus yang kedua, biasanya memang yang diuji itu biasanya kesabaran kita jadi anak. Betul? Karena sifat orang tua yang berusia lanjut balik seperti anak-anak, berarti kita jadi anak kudu apa?
Sabar. Kudu sabar. Satu, bunda harus ngertiin ayah. Dua, bunda harus sabar. Betul? Yang ketiga, doa. Kan yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Mudah-mudahan ayah diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Pada saat orang tua kita sudah tua, biasa sifatnya kekanak-kanakan, Bu. Makanya ibu jangan kasih vitamin. Kasih Yupi. Anak-anak. Ya, silakan. Proses selanjutnya. Ya, silakan. Ini Ibu. Ya, saya mau nanya ini, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Pujiati dari Majelis Al-Hasanah Jasinga Bogor. Saya ingin curhat, sekaligus bertanya. Boleh. Silakan, Bu. Jadi gini ya, kakak saya itu mau menikah. Wow. Wow. Kakak mau menikah. Terus. Wow, ini Menikahnya. Wow. Menikahnya dengan tidak seagama sama. Wow. Tidak menikah dengan yang seagama. Sama kita. Wow, Karbila. Di sini ya, jadi semua kami bersaudara itu tidak sangat menyetujui, tidak pokoknya tidak setuju Tidak dengan setuju. pernikahan kakak Tidak, gimana saya tadi? itu. Tadi gimana bilangnya? Tidak setuju, ya. Akan tetapi ayah saya itu mungkin kebingungan. Bagaimana ya kepada anak saya ini, sebab dia tuh sayang sekali, kelihatan dari pancar wajahnya. Walaupun tidak menyetujui, tapi saking sayangnya ya terpaksalah dalam pernikahan itu pun ayah saya itu menyaksikan sekaligus jadi wali pernikahannya. Jadi wali. Ya, Pergi di sini pagi pulang pagi. yang saya Betul, ingin Madam. tanyakan juga ke AA, mohon maaf. Dosakah seorang ayah yang betul-betul tidak ridho, tapi dengan perjalanan lahirnya memang berjalan, batinnya tidak ridho? Yakin itu? Selahir Yakin berjalan, itu, ya. Bu. Iya, lahirianya berjalan untuk menyaksikan pernikahan tersebut, tapi yakin batinnya dia tidak ridho. Iya, Dan iya. satu yang saya bertanyakan, dosakah ayah saya? Yang kedua, bagaimana kami sebagai keluarga ini untuk menyikapinya kepada keluarga kakak saya itu satu yang ingin menikah kepada luar agama itu? Ya, mohon maaf, terima kasih. Mohon juga sama dijelaskan bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Bu. Jadi ya boleh, Bu. Udah jangan. Ada tambahan ini mah udah mati. Iya, kok iya. Ya udah. Pusing. Ada tambahan, Nak? Iya. Mohon doanya juga ya buat ayah saya itu sekarang sudah nggak ada, udah meninggal. Iya. Ya, yang mudah-mudahan walaupun ya Allah itu dosa, tapi ya mudah-mudahan Allah mau memaafkannya ya. Iya. Amin. Ya. Doa dari semuanya, mudah-mudahan ayah saya dimaafkan dari segala dosa-dosanya juga atas mengizinkannya pernikahan tersebut ya. Mohon maaf, mohon doa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama seorang ayah setelah mendidik, membimbing, mengarahkan, ngasih tahu, semua sudah kewajibannya itu. Tapi ketika anaknya nggak nurut, berarti seorang ayah lepas tanggung jawabnya. Ayah nggak berdosa. Dengan catatan ayahnya sudah ngasih tahu. Betul? Udah ngasih tahu, udah ngarahin, udah bimbing, udah ngejelasin. Jangan, gak boleh. Tapi anaknya masih tetap ngotot, maka ayah berlepas. Biarkan dosa itu tanggung jawab anaknya. Betul? Ayah itu akan nanggung dosanya kalau si ayah gak ngasih tahu. Gak ngajarin, gak ngebimbing. Betul? Dua,
jangan sampai menggadaikan iman kita karena urusan cinta di hati kita. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Banyak orang yang begitu, ada nggak? Karena mengatasnamakan cinta walaupun beda agama dihajar terus. Jangan ya dek. Betul apa betul? Iman kita terlalu berharga untuk digadaikan seperti itu. Berarti kalau engkau mencintaiku, ikut agamaku. Karena kita akan berjalan bersama kalau syariatnya sama. Betul? Ya. Amin kita memang sama, tapi iman kita berbeda. Betul? Maka ini pelajaran. Ayah bunda sayang pemirsa, kuatkan akidah anak-anak kita. Betul? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Ya kita berdoa semoga ayah yang sudah tidak ada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bu ya. Jangan kata tadi ingat jangan ya menggadaikan iman. Jangan ya Dek ya. Kata jangan. Iya kakak. Untung kakak belum kakek. Siapa lagi mau bertanya? Iya silakan mana? Yang mana? Iya silakan Ibu. Waduh, Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, saya Heni Listiani dari Majelis Taklim Al-Ajhariyah Sukatani Cikarang. Cikarang. Ini Cikarang ini Bu ya, asal Ibu tahu ya. Kota yang selalu dijanjikan pada saat ulang tahun. apa tuh? Cikarang. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya Cikarang juga. Bener apa tuh? Silakan nanya Ibu Cikarang. Baik, saya mau curhat. Jadi waktu Kota apa? Tunggu Bu ya, sabar Bu. Ayo. Kota apa yang bikin gatel terus? Kota yang bikin gatal terus, kota apa ya? Garut katanya. Apa? Kok Garut Ya udah gitu aja. Bilang kayak nggak tahu gitu loh ya. Ibu pura-pura nggak tahu aja Bu, kan biar jamaah Bu. Saya yang tahu pura-pura nggak tahu. Iya. Ya Ibu Cikarang udah ya ngomong. Baik, saya mau curhat. Jadi waktu kecil itu ayah saya itu kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang enggak. Lebih seringnya sih enggak kerja. Kerjaan Nabi Daud gitu. Iya. Hari ini kerja besok enggak gitu ya. Dan Oh itu puasa ya, puasa. Iya. yang kerja Puasa itu apa? ibu saya. Jadi jika ibu saya kerja, ayah saya yang ngerjain kerjaan rumah dari mulai nyapu, ngepel, masak lain-lain lah pokoknya. Jadi menurut saya kebaikan ayah saya itu lebih mulia daripada sekedar hanya mencari nafkah. Dan pertanyaan saya, apakah ayah saya bisa masuk surga? Enggak tahu aku. Enggak tahu kok nanya ke saya. Bukan orang nanya. Saya kan juga enggak nungguin. Kita nggak tahu. Ya enggak tahu. Kalau nanya apakah bisa masuk UI, kita bisa tahu. Ya apakah ayah saya masuk surga? Ya enggak tahu tuh. Kalau masuk surga mohon maaf Bu, benar bukan? Ya mohon maaf Bu ya. Iya. Kan saya enggak tahu kan. Apakah ayah saya masuk surga? Ya enggak tahu. Kalau masuk tentara mungkin kita bisa tahu Bu. Masuk Metro Mini mungkin bisa kelihatan. Iya. Ada lanjut. Coba ulangi pertanyaannya, apakah ulang, ayah coba. saya Bisa masuk surga atau termasuk zolim kepada keluarga karena belum bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi siapa namanya Ibu? Ibu Henry. Hah? Henny. Bu Heni. Henny, oke. Ya. Ibu Henny nanti tunggu jawabannya Bu ya. Nanti Saya tanya dulu bentar. Iya. Tanya dulu jawabannya. Masuk surga nggak bapaknya kan kita nggak tahu. Iya, masa kau mau Ya, tanya dulu. Karena memang ini pertanyaannya butuh waktu untuk menjawab Bu ya. Iya butuh waktu lah. Butuh waktu banget gitu kan. WA dulu lah kita.
Karena memang apakah apakah ini termasuk zolim karena tidak Nah, itu mencukupi kebutuhan pertanyaannya. anak-anaknya. Itu bukan pertanyaan. Tapi kalau untuk apakah ayah saya masuk surga atau enggak? Cek dulu kita. Tapi paling tidak dari perbuatannya kita bisa menilai apakah ini masuk dalam perbuatan yang kurang atau tepat gitu Bu ya, gitu kan. Ya, betul. Oke, nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Ahilman. Karena Ahilman mau ngecek dulu nih masuk surga apa enggak ayah. Pertanyaan Ibu Heni bertanya apakah ayah saya termasuk orang yang zolim karena dianggap oleh Bu Heni ini belum mampu memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Bunda, yang paling penting bagi seorang ayah atau suami itu tanggung jawab. Tuh 2, 3. Urusan kurang, urusan banyak itu mah relatif. Betul? Yang penting apanya? Tanggung jawab. Ayah, suami kerja nyari nafkah. Hasilnya berapa bukan urusan dia. Yang penting apanya? Tanggung jawab. Betul? Tadi ayah beliau serabutan kerjaannya. Berarti ada nggak tanggung jawabnya? Masih ada kerjaannya? Urusan dapatnya berapa itu mah bukan urusan kita. Yang penting apa? Tanggung jawab. Betul? Yang salah mohon maaf, yang tidak bertanggung jawab. Nggak mau kerja, nggak mau usaha, diem terus. Makanya ingat, kemuliaan kami laki-laki itu, Bang Bedu, Ahilman, apa kemuliaannya saat kami bertanggung jawab dengan kami keluarga. Betul? Kami berangkat pagi, ya pulang sore, capek. Hasil bukan urusan kita. Tugas kita mah ikhtiar yang terbaik. Betul? Enggak apa-apa, suami kita mungkin ngasihnya kurang. Tapi percayalah, tanggung jawab dia menjadi seorang suami dan ayah itu adalah pahala yang besar untuk kita. Betul? Adapun pertanyaannya, apakah ayah saya masuk surga? Insya Allah. Selama dia menjadi ayah yang bertanggung jawab, tidak meninggalkan perintah Allah. Betul? Berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Betul? Insya Allah ayah bunda kelak masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau sudah semua dilewati, menjadi anak sudah, kata A tadi, menjadi istri sudah, menjadi ibu sudah, mudah-mudahan menjadi wanita yang soleha agar doanya diijabah dan bisa membuat ayah kita masuk surga. Amin. Dan semoga juga kita menjadi wanita yang soleha. Untuk itu kita berdoa bersama. Mari A, silakan A. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami dengan rahmat-Mu. Cintailah kami dengan kasih sayang. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, sayangilah ayah ibu kami. Ya Allah, sayangilah keluarga besar kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan sikap kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan lisan kami jika bicara kami pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, senangkan sisa-sisa usianya. Ya Allah, jika orang tua kami, ayah ibu kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan ayah ibu kami yang telah wafat raudhah min riyadil jannah. Masukkan ayah ibu kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membalas kebaikan ayah ibu kami. Ya Allah, semoga doa-doa yang kami panjatkan menjadi hadiah terindah untuk ayah ibu kami. Allah, perbaiki hidup kami, istiqomahkan amal soleh kami, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan keluarga besar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.